Tes tes. Tes tes mulu hari-hari ngetes. Aduh, bentar guys. Mic gua kurang tinggi. Oke, selamat datang kembali di channel gua. Dan pada video kali ini sedikit berbeda karena gua akan membahas tentang spek komputer yang bisa kalian rakit di awal 2021 ini ya. Dari kan ya pahamlah, ada sebuah komponen komputer ya yang harganya itu udah tidak masuk akal gitu. Jadi gue akan bahas secara sesingkat mungkin aja. Nggak ada endorse, nggak ada apa nih di sini. Gue murni udah tadi ngutang-ngutik sedikit-sedikit lah tentang spek-spek yang ada di sini. Jadi di sini gue punya dua spek. Budget di bawah 8 juta kali ya, atau 10 juta lah. 8 juta lah, boleh lah. Oke, jadi di sini gue akan membahas tentang yang dari kubu biru atau biasa disebut dengan Intel, ya kan. Apa aja sih yang kalian dapat? Dan bisa kalian lihat itu total di bawahnya ada 6.285.000. Itu sekali lagi ya, itu subjektif karena ini adalah rakitan yang menurut gue agak maksa untuk rakit PC di awal-awal tahun 2022. Gue nggak tahu, mungkin sebulan ke depan atau seminggu ke depan harga komponen turun dan berpengaruh kepada spek PC yang akan didapatkan dengan harga yang sama, mungkin gue kurang tahu. Jadi ini kita bahas tentang rakitan PC ini. Gue coba utik-utik pada tanggal 2 Januari 2022. Jadi di sini kita akan membahas kita akan membahas tentang rakitan PC ini baru, 100% baru semua. Dan langsung saja ini kita bahas saja daripada kelamaan ya kan. Jadi ini dia, yang pertama adalah dari kubu Intel. Jadi di sini yang pertama gue pakai adalah Intel Core i3 10105F. Ya, pertama adalah Intel Core i3 ini tidak ada integrated VGA-nya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus membeli VGA card. Harga VGA card sekarang lagi tidak masuk akal dan tidak masuk logika sama sekali gitu ya. Lanjut, kenapa gue pilih Intel Core i5? Intel Core i3 10105F. Sebenarnya 10105 sama 10100F itu sama aja guys ya. Gak ada ngaruhnya, beda. Paling beda 3%, 5% mungkin. Tuh, jadi pertama ini adalah prosesor generasi yang baru. Lumayan baru karena nanti bakal sebentar lagi keluar generasi 11 sepertinya gitu. Terus dan Core i3 ini sudah mempunyai 4 core dan 8 thread. Ya, kalau bisa dibandingkan sama dengan Core i7 generasi 7. Dan ya, untuk harganya bisa dilihat 1,250. Harga yang cukup masuk akal, sangat masuk akal sebenarnya. Harganya masih dibilang worth it. Tuh, worth it itu apa sih? Ya, kalian bayar, yang kalian dapat itu sama lah. Oke, lanjut kita ke motherboard. Ini adalah komponen yang menurut gua jadi bahan pertimbangan untuk upgrade jangka pendek sebenarnya. Cuma karena gua nggak tahu VGA bakal turunnya kapan, jadi ya kita stuck dulu aja pakai ASRock ASRock H510 HD VM.2. Kenapa gue pilih ini? Yang pertama, karena ini lu tau lah perbedaan SSD SATA dan M.2, beda speednya seberapa jauh. Ya, walaupun kalau dipakai ya mungkin sekitar cuma beda 1 detik atau 2 detik dalam membuka aplikasi, cuma ya lumayan lah, atau sepersekian detik malah mungkin bedanya gitu. Jadi
ya kita maksimalkan aja apa yang ada. Dan juga ASRock H510M ini kayaknya bisa di-upgrade sampai Core i5. Jadi ya kalau kalian beli prosesor kayaknya nggak harus upgrade motherboard gitu, cukup untuk pakai Core i5. Kecuali pakai Core i7 ya. Kalau pakai Core i7 upgrade-nya mungkin kalian harus pakai ke H560 mungkin, atau yang Rampage series gaming mungkin, yang kan nggak mungkin tau kalian beli prosesor harganya di atas 7 juta atau di atas 5 juta pakai motherboard yang masih 1 jutaan gini, kan nggak mungkin gitu. Ini aman sampai Core i5 sepertinya. Terus gue menggunakan di sini RAM-nya Vision Tsunami DDR4 PC 21000 2666 MHz, dual channel, wajib dual channel, 4 kali 2 GB, 2 kali 4 GB, salah mulu guys kan. Kenapa gue pilih RAM dual channel? Karena untuk mendukung si VGA nya bekerja lebih optimal ya, karena gua ngerasain kok perbedaan antara single channel dan dual channel gitu. Walaupun kayak single channelnya itu 4 GB dan dual channelnya itu 2 kali 2 gitu. Bakal 20% mungkin 30% itu bakal lebih kenceng yang dual channel gitu. Dan lebih stabil juga, dan ya banyak lah kegunaan dual channel itu menurut gue pribadi ya. Gitu. Terus ini kenapa gue pilih 2666 gak pakai 3200 atau di atasnya? Karena percuma, Intel tuh cuma 26666 kecuali emang pengen pakai yang i7 atau i9 mungkin bisa dinaikin 3200 gitu. Dan overclock RAM di sini juga Intel Core i3 nggak terlalu apa ya, kasihan lah, maksud gua udah default aja gitu loh. Ini udah kenceng kok, udah setara Core i7 Gen 7 itu udah. Gue pribadi buat streaming sih udah oke sih. Untuk streaming, editing boleh nih, bisa jalan lah menurut gue pribadi. Oke, kita lanjut. Jadi gue storage di sini pakai dua storage, yang satu SSD wajib buat sistem dan aplikasi-aplikasi yang bakal lu pakai ke depannya gitu. Karena nggak mungkin kan lu pengen ngorbanin SSD sementara lu beli motherboard di sini yang sudah tersedia slot M.2 ya gitu kan. SSD itu zaman sekarang wajib buat booting, buat install aplikasi, buka aplikasi. Ya tapi nggak usah yang berat-berat ya. Kalau berat-berat kita simpan di hard disk. Mungkin kalian pengen edit video, terus nanti hasil editannya sementara di SSD, terus nanti dipindahkan ke hard disk gitu kan. Buat backup mungkin kan itu bisa gitu. Dan di sini gue pakai hard disk 1 TB 7200 rpm, ini udah cukup. SATA 3 ini udah kenceng, ini kenceng lumayan gua. Ini kenceng. Terus ini SSD pakai M.2 NVMe PCIe Gen 3 kali 4. Ya karena emang Gen 4 cuma ada di AMD. Tuh PCIe Gen 4 tuh cuma baru ada kayaknya di AMD. Intel belum ada. Untuk casing ini selera. Kalian bisa pilih yang casing 300.000 boleh, mau yang 500.000 boleh. Tapi menurut gue saranin kalau beli yang 300.000 kalian harus maksimalin fan ya, karena ketika kalian rakit PC kalian pakai itu PC-nya mungkin agak digeber mungkin. Nah itu kalian juga harus apa ya istilahnya, kalau orang bilang tuh memperhatikan biar balance apa enggak gitu loh kerjanya kan. Kalau airflow-nya enggak bagus takutnya nanti suhunya naik dan dia throttling. Kalau kalian tahu, throttling itu adalah ketika suhu mencapai batas maksimal dari sebuah komponen elektronik dalam situasi kondisi bekerja, itu dia akan menurunkan kecepatannya atau menurunkan kemampuannya untuk menjaga suhu itu agar tidak melebihi batas maksimal. Karena biasanya kalau udah lebih dari batas maksimal itu bakal merusak barang elektronik itu sendiri gitu. Ya khususnya kayak prosesor, VGA gitu kan. Kalau pembuangan angin yang nggak bagus atau
airflow lah orang bilang apa ya, ya pembuangan angin, sirkulasinya lah, sirkulasi nggak bagus itu nanti bisa overheating, terus mungkin nanti kalau parah ya, itu bisa artefak mungkin, gue juga kurang tahu. Tapi ya seenggaknya kalau kalian pakai casing 300.000 itu kalian maksimalin airflow-nya itu gimana, terus kalian udah harus ngitungin lah, nggak ngitung lah maksudnya kayak kita tuh harus udah mikirin lah. Terus di sini bagian yang paling penting dan paling vital untuk ketika kalian merakit PC kubu Intel dengan budget minimal, yang kalian harus korbankan adalah ya VGA-nya. Di sini gue pakai 1030 2 GB DDR5 SoC White. Gue saranin gini, kalau kalian mau rakit PC ini untuk kerja berat ya, maksudnya kayak mungkin kayak gaming, editing video, terus 3D modeling, mungkin animasi, budget terbatas, mungkin kayak pas-pasan gitulah ya. Gue saranin itu kalian beli VGA, walaupun itu kayak VGA kecil lah, maksudnya itu diusahakan ada fan-nya, diusahakan. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa gitu. Misalkan kan ada tuh VGA yang heatsinknya pasif nih, pasif cooler ya. Nah nih, kalau yang ini tuh nggak ada VGA, nggak ada kipasnya, nggak ada fan-nya. Nah nih, jadi nah nih kayak gini. Jadi diusahakan kalau kalian mau beli VGA walaupun kayak VGA seri-seri kecil, itu kalau bisa itu ada fan-nya, biar at least suhunya itu bisa ya tidak terlalu mengkhawatirkan lah. Ya walaupun memang kalau VGA yang kecil itu memang kinerjanya nggak terlalu bagus, cuma kalau kita bisa menjaga suhunya itu kan awet gitu loh. Walaupun dipakai ngebut, digeber terus dia tetap awet. Gitu. Oke. Ini kayaknya dia pakai fan nih. Harusnya sudah pakai sih. Kita cek. Nah nih VGA-nya guys. Ya ini kan ada fan-nya. Ya walaupun satu kecil, cuma ya sebenarnya nggak masalah kan. Yang penting ada fan-nya gitu. Walaupun nanti dibantu fan juga dari kayak fan dari casing gitu kan. Sekali kita punya fan sendiri buat VGA gitu. Toh 65 watt ini juga tetap kepake maksimal kok. Oke lanjut. Untuk PSU, gue agak punya pengalaman buruk dengan PSU, jadi ya dari pengalaman gue pribadi nih, mending lu beli PSU yang 500.000 atau mending lu beli PSU yang 700.000 dengan spesifikasi yang sama, dengan daya yang sama, tapi dengan merek yang lebih bagus. Kalau gue pribadi, kalau lo mau buat jangka panjang, itu mending beli yang 700.000, karena 700.000 dapat 500 watt, sama lo beli 400.000 500 watt. Kalau lo mau buat jangka panjang, itu mending lo beli yang 700.000. Iya memang sih kalau barang elektronik tuh kadang ketika lo nggak hoki, mungkin kurang beruntung lah gitu, gue bilang nggak hoki. Aneh banget. Kurang beruntung itu kayak lo bakal dapat barang yang rusak, tapi yo seenggaknya kan kalau power supply kan garansinya 3 tahun ya kan, ya boleh lah. Apalagi kalau udah merek-merek yang udah kayak sekelas Corsair, terus mungkin Seasonic, mungkin gue nggak tahu kalau Seasonic, gue cuma pernah pakai Corsair doang dan ya gue nggak pernah komplain sama sekali. Sama Corsair tuh the best. Mungkin itu aja kan tadi untuk yang Intel itu gue pakai Intel Core i3, RAM-nya 8 GB, pakai dual storage SSD M.2 NVMe sama harddisk 1 TB, casingnya 500.000. Casing terserah bebas sebenarnya. Terus pakai VGA yang menurut gua dengan terpaksa dan ya atau tidak harus punya, karena kan ini PC nggak bakal nyala kalau kalian nggak beli VGA gitu loh.
ya percuma juga, nggak ada buat displaynya karena kan prosesornya nggak ada integrated grafiknya gitu. Terus power supply, kalau gue sih bakal lebih mendingin taikin aja lah budgetnya ke 700.000 buat kalian upgrade ke depannya. Toh kalau power supply-nya bagus kan eh insya Allah lah awet. Tapi awet sih setahu gue sih pribadi, karena kalau power supply jelek tuh udah, kalau gue pribadi nggak cuma ngerusak satu barang, kadang nggak ngerusak satu komponen gitu, kadang bisa banyak komponen yang rusak, sayang juga gitu kan. Oke, itu mungkin dari Intel. eh Kalau dibilang worth it apa enggak, untuk saat ini enggak. Enggak worth it untuk VGA nya ya, karena kalau untuk yang lain-lain sih worth it aja. Oke, kita lanjut ke AMD. 15 menit nih, pas gini doang. Oke, ini gue percepat aja ya AMD ya. Jadi AMD di sini gue pakai soket terbaru AM4. Terus prosesor yang gue pakai prosesor cukup lama sebenarnya, tapi ya ini yang ada di sini gitu. Sebenarnya mau pakai Ryzen 5 pun boleh, atau Ryzen 3 yang 4000 itu boleh-boleh aja sebenarnya. Dan gue yakin harganya juga nggak jauh-jauh beda. Mungkin nambah 500.000 kali untuk Ryzen 5 lah ya. Di sini gue udah dapet nih harga Ryzen 5 ini. Nih, Ryzen 5 di sini 3,4, berarti kalau ini 2,8 itu nambahnya 600.000 ya. Lumayan ya, 600.000 boy. Jadi 7 juta. Kan, dan kalau lo pakai Ryzen 5 nggak mungkin pakai ASRock 320M ini ya. Ini harus ganti juga nih. Motherboardnya harus ganti. Di sini kita bakal gue bakal nyebutin PC rakitan gua yang AMD nih. Ryzen 3 3200G. Ini 4 core 8 thread. Sama. Oke. Ini 4 core 4 thread. Yang ini 4 core 4 thread aja. Terus motherboardnya kita pakai seri yang bawah aja, nggak usah pakai M.2 karena kita udah overpress di prosesor, jadi ya kita harus menekan di motherboard. Tapi nggak apa-apa, kita masih tetap bisa menikmati fitur SSD walaupun itu SATA. Kita pakai ASRock, gue pakai ASRock 320 HD HDV. DDR4 jelas, udah nggak usah ditanya kalau RAM-nya DDR4. Tapi di sini RAM-nya untuk AMD gue besarkan jadi 16 GB. Kenapa? Ya, karena kalian tahu kan kalau AMD seri G nih 3200G itu otomatis dia kan punya integrated graphic. Dan biasanya integrated graphic itu ngambilnya dari besarnya RAM. Gitu. Jadi kalau kalian punya 4 GB, misalkan diambil grafik 2 GB, atau cuma 6 GB, 6 GB sebenarnya bisa-bisa aja, cuma kan 6 GB kalau kalian buka dua aplikasi buat editing, pengalaman gue nih, editing video atau animasi itu dua aplikasi udah berat sih. Mending kalau gue langsung 16 aja, karena diambil 2 GB pun toh tetap masih sekitar 14 GB dan kayak kalian masih bisa browsing lancar, mungkin masih mau yang streaming lancar, mau ngedit juga masih lancar gitu. Dan untuk itu jangka panjangnya juga kan 16 GB masih panjang gitu. 4 tahun 5 tahun masih bisa. Lanjut kita ke storage gue pakai 2 always, SSD untuk sistem, harddisk untuk data. Harddisknya 1 tera, SSD 240. Ya jangan pernah pakai SSD 128 karena ketika kalian pakai SSD 128 kalian isi, gue 5 programnya udah penuh. SSD gue ada sisa 20 GB something itu, makanya programnya udah gue hapusin. Jadi gue cuma punya satu program untuk satu kegiatan gitu. Jadi kalau gue mau ada program lain di kegiatan itu ya gue harus ngapus program yang lama gitu.
karena emang program sekarang kan ya 1 giga, 2 giga, 5 giga, 7 giga ya segitulah. Ya kalau 120 giga tuh, kalau 120 giga kan nggak murni 120 giga data gitu loh. Kan ada kepotong dari cache SSD-nya mungkin 111 giga. Terus karena ada Windows, ya kan. Terus ada fitur-fitur Windows, ya kayak Office, ya kan. Terus kayak mungkin Net Framework dan lain sebagainya itu kan. Ya walaupun kecil-kecil cuma kalau banyak kan kerasa lumayan. Oke lanjut, untuk casing seperti biasa gue membebaskan kalian, yang penting kalau casing tuh sirkulasi udaranya bagus. Mau 300.000 selama bagus kalian cocok, oke saja. Itu selera pribadi, subjektif. Gue nggak mau terlalu banyak ikut campur lah. Nah kalau PSU di sini gue rekomend 1 ST karena ini murah. Sama dan udah bersertifikasi 80 plus bronze. Jadi tingkat efisiensinya kayaknya sudah 83%. Dan kalau PSU bagus yang udah bersertifikasi 80 plus bronze itu katanya bisa lebih irit listrik. Gue juga kurang paham. Gue dari dulu pakai Corsair sama-sama aja ya. Mungkin karena gue pakai VGA yang boros jadi tetap boros gitu. Gak ngaruh. Dan gimana sih performanya gitu kan dari PC kayak gini. Sebenarnya ini walaupun gue nggak ada PC-nya ya, gue cuma bisa nebak kalau ini ketika lu buat main game kompetitif kayak mungkin CSGO, Valorant, kayak Fortnite, mungkin kayak medium to high itu udah gue yakin udah 60 fps udah bakal turah-turah lah. 60 fps itu udah turah-turah artinya lebih-lebih lah. Terus kalau mau main game AAA kayak mungkin Red Dead Redemption 1 atau 2, mungkin lu mau main kayak GTA 5, terus lu main Resident Evil 8 atau Resident Evil 7 atau game yang lain ya gitu, mungkin tuh gue saranin sih di low monitor lu pakai yang maksimal nih 19 inch, karena kalau Full HD Nvidia 1030 itu kurang bisa diandalkan ya. FPS mungkin di bawah 30 kasihan kan, maksudnya di bawah 30 tuh PC lu kerja berat gitu. Mending turunin aja ke HD biar dia mungkin lu frame limit 30 kan, biar dibentok 30 terus gitu. Tapi sekarang frame limit gak 30 ya, 60 ya. Sedih sekali frame limit 60. Tapi gak masalah sih. Untuk PC ini apakah bisa bertahan untuk 1-2 tahun ke depan? Bisa, sangat bisa. Tapi tergantung kebutuhan ya. Kalau untuk editing ringan-ringan, animasi ringan-ringan sih gue yakin udah kuat. Untuk listriknya, kalau bisa kayak gini 400 watt. Kalau dari gua Terawang gitu ya, udah kayak dukun cenayang anjing, Terawang. Kalau dari prosesor kan 65 watt kan, VGA 65 watt, anggaplah 130 watt. Hard disk lain 30 watt, 50 watt, 60 watt, terus anggaplah 200 watt, 220 lah, 220 watt. Lu punya PSU 400 cukup lah, maksudnya 80 plus itu dari 400 kan bisa 300an, 30 watt kan ya, jadi ya cukup. Dan si PSU ini nggak kerja berat-berat banget kan, dan AMD juga sama. Yang AMD ini malah lebih dikit karena ini prosesor sama VGA nya udah jadi satu, jadi 65 watt. Terus tambah padahal kan ini 10 watt lah, 15 watt, nanti saya 30 udah 60 130-an watt, ini malah 150 watt kayaknya ini. Tapi tergantung ya, kalau kalian banyak yang namanya kipas ya lumayan, kipas juga fan lah lumayan. Jadi ya yang penting fannya cukup aja menurut gue pribadi, nggak usah kalian fullin, yang penting kalian tahu sirkulasinya kemana, fannya cukup segitu, kalian tes komponen yang di dalamnya aman, nggak pernah throttling, ya udah gas aja.
Tuh. Jadi kita kalau rakit PC dengan budget minimum kayak gini tuh nggak bisa, pertama nih ya, nggak bisa ya, estetika harus kompromi lah, toleransi. Yang kedua tuh bottleneck, itu toleransi. Karena kan kita di sini ngejarnya baru juga kan. Ya, ada yang harus banyak yang dikorbankan lah gitu. Jadi mungkin itu aja untuk riset PC gue untuk episode kali ini, episode 1 ya berarti ya. Sedih sekali nih. Jadi di sini gue udah sedikit baca-baca tentang artikel. Dan ya tadi gue udah lihat juga beberapa gameplaynya. Jadi untuk kayak kalian nambah monitor nih kan, misalkan nih yang Intel nih 6,3 juta lah at least. Tambah monitor 2 juta ya, 8 juta. Ya untuk yang AMD ini 6 berapa nih cok, 63 83 84 ya, 8 setengah lah, setengah, beda 200.000 terserah. Kalau kalian beli AMD ini menurut gua nih ini lebih ke hemat listrik sih. Kalian ya emang ini harganya 2.800.000. Wah bener-bener ini 4 core 4 thread, yang Intel ini 4 core 8 thread. Kalau buat edit video sih kencang i3 sih pasti. Enak nih. Untuk monitor gue saranin yang 19 inch itu udah maksimal. Mau ke 22 atau ke 24 terserah sebenarnya, kan kalian balik lagi ke budget. Kalau 19 inch kan 1 juta berarti ya, 1,5 lah, 1 juta lah. Kalau di atas itu kan 2 juta lah. Ya kalau 1 juta berarti 7,5 jutaan paket PC ini. Gue nggak tahu worth it apa enggak. Selama ini semuanya baru gitu. Dan dengan harga VGA yang waduh lagi nggak jelas. Oke mungkin gue bakal sedikit memberi tahu info. Kalau 2020 kemarin gue mengincar satu buah VGA yang ya, nih gue kasih tau VGA-nya ya. Nih. Aduh. Gue ngincar ini guys. Nih gue ngincar ini dulu guys. Ini VGA ini dulu itu harganya 2,8 juta something lah. At least di bawah 3 juta lah. Di bawah 2,9 lah. Ini VGA. Gue masih yakin ini VGA bisa bertahan kayak 4 tahun ke depan gitu. Dan sekarang lihat 2022 awal. Ini 2021 harganya 5 juta sekian. 5 juta setengah. 499 itu udah paling murah. 5 juta sekian. Sekarang lihat harganya hampir menyentuh 7 juta rupiah. Jadi gue nggak tahu PC adalah investasi yang kayak apa gitu. What? Bisa sampai 7 juta begini gitu. Dulu 7 juta, 6,7 juta ini dapat RTX bro. 2060. 6 giga DDR6. Ya kan? Udah mantep banget tuh. Sekarang harga PC-nya 11 juta. Sebenarnya juga nggak ngaruh-ngaruh banget sih, tapi tetap ngaruh sih, nggak bisa dibantah kalau dari 2,5 ke 7 juta udah nggak waras menurut gue. Ya mungkin segitu aja untuk rakitan episode PC kali ini. Jika kalian punya saran, tulis aja di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video kayak gini, silahkan klik tombol like-nya, dan jangan lupa kalian mau support channel gue untuk terus mungkin. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis guys, dan juga bisa membantu gue gitu kan, membuat semangat gitu loh. Ya mungkin itu aja untuk video rakit PC racikan lah ya, nggak rakit ini kan, nggak rakit, gue cuma mengawang aja. Untuk episode ngawang PC kali ini, kalau ada salah kata gue mohon maaf. Kalau ada, karena ini gue nggak pakai data, karena gue ini ngawang aja. Dan ya, tapi ini idola banget sih i3 ini untuk startup, untuk memulai mungkin kayak content creator, editing. Ini prosesor teridola. Ya wes gitu aja untuk videonya. Sehat-sehat, jangan lupa protokol kesehatan dijaga. See you on the next part mungkin ada update. Oke. Thank you.